Halo, apa kabarnya wargawan wargawati para penikmat spoiler film? Selamat datang di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gue mau nyeritain alur film yang berjudul Tricky Brains. Film yang dirilis pada tahun 1991 ini dibintangi oleh aktor-aktor yang kata bapak gue dulu pernah menjadi tetangga kos-kosannya waktu mereka masih berintis karir berjualan ketoprak di wilayah daerah sekitar pegunungan Alpen. Tapi gue sih gak percaya ya. Mereka adalah Paman Tat, Mang Stephen Chow, dan Om Andi Lau. Oke, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Joe yang datang ke kantor seorang ahli trik nomor siji di dunia yang bernama Jinko. Dia pun kemudian bertanya nih kepada seorang pria bertampang kupluk yang sedang duduk di sudut ruangan. Dengan tenang lalu si pria kupluk itu pun langsung mengarahkan Joe ke sebuah pintu. Joe pun langsung menuju ke pintu tersebut dan membukanya. Tapi yang terjadi, melihat Joe bergelayotan di gagang pintu tersebut, si pria kupluk tadi pun kembali datang nih. Tapi kali ini dia berpenampilan sebagai aki-aki. Kemudian aki-aki itu pun mengulurkan tangannya nih. Tapi yang terjadi lagi-lagi Joe dikerjai ya. Setelah berhasil naik, Joe pun segera masuk ke dalam sebuah ruangan. Yang mana di dalam ruangan tersebut dia bertemu dengan seorang pria. Dan akhirnya pria kupluk itu pun memperkenalkan dirinya nih. Dan ternyata ialah yang dicari oleh Joe, atau dialah si ahli trik nomor 1 Jinko. Setelah tahu dialah orang yang dicari, Joe pun langsung menjelaskan nih maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Di sini Joe meminta bantuan kepada Jinko agar dia bisa bercerai dengan istrinya. Ketika mereka lagi nego-nego harga, Jinko pun menyuruh Joe untuk menyeripit segelas teh wadag nih. Tapi karena takut ditipu lagi nih, Joe pun menukar cangkir minumannya dengan cangkir punyanya Jinko. Setelah melega-lega air tersebut, Joe pun malah merasakan mules dan pengen ngising. Kemudian Joe pun segera bergegas ke toilet nih. Tapi ternyata toilet itu sudah dimodifikasi oleh Jinko untuk mengerjai si Joe. Joe yang terjebak di dalam toilet tersebut pun terpaksa nih menyepakati bayaran tinggi untuk Jinko. Tapi saat Jinko hendak menghentikan toilet jebakannya, tuasnya malah coplok dan membuat Joe terlempar ke dalam pusat grosir baju batik. Kemudian Joe pun menjadi bahan tontonan bocah-bocah yang melihatnya nih. Joe pun langsung kena mental dan akhirnya menjadi ODGJ. Usut punya usut, ternyata kejadian yang menimpa Joe ini sudah direncanakan oleh istri Joe sendiri, yang lebih dulu menyewa Jinko dengan bayaran yang mahal. Karena istrinya si Joe sudah punya firasat buruk nih kalau si Joe ini bakal menggunakan jasanya Jinko, si ahli trik nomor siji. Untuk itulah dia datang lebih dulu dan memberikan harga yang lebih tinggi. Adegan pun kemudian berpindah ke sebuah kantor perusahaan kelapa sawit. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Kit. Kit yang baru saja tiba di kantor tersebut mendapati para pegawai di sana sedang diperiksa polisi. Karena katanya sebuah berlian dilaporkan telah hilang di kantor tersebut. Kit pun kemudian dipanggil oleh petugas wanita yang kemudian membawanya ke sebuah ruangan. Ketika memeriksa Kit, petugas wanita itu pun malah beblujut dan menunjukkan kedua gunung anak Krakatau miliknya. Melihat hal tersebut membuat Kit malah menjadi ketakutan. Tidak lama kemudian teman-teman kantor Kit pun masuk sambil menyurakinya nih. Usut punya usut, ternyata di sini Kit udah diprank sama teman-temannya sendiri karena dia nih baru aja naik jabatan. Di sana terlihat juga bapaknya si Kit yang diperankan oleh Paman Tat. Dan ternyata petugas polisi perempuan yang menggeradahnya tadi itu adalah seorang dongdot yang sengaja disewa oleh teman-teman Kit khusus untuk mengerjai Kit. Adegan kemudian lanjut kepada teman kerja Kit yang bernama Banana. Di sini Banana mengajak temannya yang bernama Lucy untuk melamar kerja di kantor perusahaan kelapa sawit tersebut. Kit yang baru saja diprank sama dongdot yang nyelimur jadi polisi langsung curiga nih dan kembali berpikir nih kalau Lucy ini juga salah satu orang yang disewa untuk ngeprank dia lagi nih. Ketika Kit dan Lucy mengobrol pun di sini Kit yang menyangka Lucy adalah seorang dongdot langsung menasihati Lucy supaya bertobat. Mendengar perkataannya Kit yang bikin nyelek, Lucy pun kemudian nempilingin si Kit setepok dua tepok dan Lucy pun langsung cabut.
Kemudian Banana menjelaskan nih kalau Lucy itu bukanlah dongdot, tapi Lucy adalah teman Banana yang akan menjadi rekan kerja mereka di perusahaan kelapa sawit tersebut. Setelah tahu kalau Lucy ini bukanlah seorang dongdot, Kit pun langsung mengejar Lucy untuk meminta maaf. Walaupun ya rainya sempat kegencet di kaca lift, tapi akhirnya Lucy pun memaafkan Kit. Dan setelah kejadian itu, hubungan Kit dan Lucy pun semakin dekat nih, yang kemudian memunculkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Adegan kemudian berlanjut kepada Banana dan Lucy yang sedang berada di dalam sebuah mobil nih. Di sini Banana yang bertanya kepada Lucy, sampai kapan nih kira-kira akan menjadi karyawan di perusahaan kelapa sawit tersebut. Barulah kita ketahui di sini kalau ternyata Lucy ini merupakan anak dari bos besar di perusahaan kelapa sawit tersebut nih, yang ternyata baru pulang dari Amerika dan sengaja nyelimur menjadi karyawan biasa supaya bisa tahu nih seperti apa kelakuan para karyawan-karyawan di perusahaan bapaknya itu. Adegan beralih ketika Lucy yang baru pulang ke rumahnya nih, yang di sini terlihat rumahnya sangat lega nih ya. Di sana juga terlihat sudah ada bapaknya Lucy yang sedang bersama seorang pria, kita sebut aja pria ini dengan Godek. Untuk kalian ketahui nih bahwa si Godek ini udah lama naksir berat sama si Lucy. Entah berapa lama kurang tahu, tapi mungkin sejak si Lucy ini masih menjadi cairan bening. Di sini si Godek yang sudah tahu nih kedekatan Lucy dan Kit pun mencoba untuk menjelek-jelekan Kit di depan bapaknya si Lucy, dengan bilang kalau Kit itu dulunya adalah seorang anggota geng motor Madesu atau geng motor begal. Tapi di sini Lucy yang udah lope mentok sama si Kit pun ya nggak terima lah ya, gebetannya dijelek-jelekin di depan bapak moyangnya sendiri. Lucy pun bilang ke bapaknya kalau sekarang si Kit itu udah jauh lebih baik dari Kit yang dulu. Dia ini udah banyak berubah dan udah nggak terlibat sama yang namanya geng motor begal. Mendengar hal tersebut, Godek pun mendekel dan lara hati. Ya iyalah ya. Godek pun kemudian mendatangi Jinko nih, sang ahli trik nomor CG untuk meminta bantuannya. Di sini Godek meminta Jinko untuk membuat Kit jelek di hadapan Lucy dan bapaknya Lucy. Intinya supaya Lucy ini meninggalkannya. Rencana Jinko pun mulai dijalankan nih dengan cara berpura-pura menjadi anak lain dari ayahnya Kit atau Paman Tat. Untuk melancarkan rencananya, Jinko pun menyewa seorang wadon STW yang merupakan mantan selingkuhan Paman Tat waktu emaknya Kit masih hidup dulu. Wadon STW itu pun kemudian mendatangi rumah Paman Tat nih dan memberitahukan kalau dulu pas waktu mereka selingkuh dan ketika mereka bertanjenan, Paman Tat nih lupa nih memakai jaket karet. Alhasil Paman Tat memuntahkan cairan bening tersebut di dalam. Dan cairan bening itu pun menjelma menjadi seorang bocil yang kemudian ngebrojol ke muka bumi. Bocil itu pun sekarang udah besar nih, dan yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah si Jinko. Antara percaya dan tidak percaya, akhirnya Paman Tat pun diajak untuk menemui Jinko yang menyamar sebagai anaknya. Karena Jinko ini adalah ahli trik nomor 1 di dunia, Jinko pun sudah membuat dirinya semirip mungkin dengan Paman Tat nih. Kemudian di sini Paman Tat yang melihat kelakuan Jinko yang mirip dengan dirinya, apalagi ketika Jinko ternyata juga hobi nih makan tahu pedas. Di sini Paman Tat pun percaya nih kalau Jinko tuh adalah anaknya, tapi bukan Stephen Chow ya namanya, kalau nggak bikin si Paman Tat ini tersiksa. Papa. Gua. Ma. Adegan berlanjut kepada Jinko yang sudah tinggal di rumah Paman Tat. Di sini Kit yang ternyata kurang yakin kalau Jinko adalah adiknya, lalu mengajak Paman Tat untuk mengambil sampel getih si Jinko untuk dites dengan getih mereka. Kira-kira cocok apa enggak gitu ya. Setelah melakukan berbagai usaha keras, mereka pun berhasil mendapatkan sampel getih si Jinko, dan setelah diuji di sini terbukti kalau Jinko adalah anak dari Paman Tat atau adiknya Kit. Setelah yakin nih kalau Jinko adalah adiknya, kemudian Kit pun akhirnya mengajak Jinko untuk bekerja di kantornya di perusahaan kelapa sawit tempat dia bekerja. Adegan pun kemudian berlanjut nih ketika Jinko yang datang ke kantornya Kit dengan penampilan ala-ala dewa judi. Tapi di sini Jinko malah dijadikan office boy di kantor tersebut, yang kemudian menjadikannya bahan tertawaan oleh karyawan-karyawan lainnya. Tapi bukan Jinko namanya nih kalau dia nggak bisa membuat kekacauan di kantor tersebut ya. Dengan akal muleknya, Jinko pun berhasil mengerjai beberapa karyawan di sana. Lanjut ke adegan ketika Jinko bilang ke salah seorang rekan kerjanya Kit kalau dia nih pengen ke toilet gitu. Tapi di sini Jinko berpura-pura dia bilang kalau dia nih nggak bisa baca.
Mengetahui hal tersebut, orang itu pun mencoba untuk mengerjai Jingko dengan menyuruhnya masuk ke toilet wanita. Setelah masuk ke dalam toilet wadon tersebut, Jingko pun bertemu dengan Banana. Saat ditegur oleh Banana, di sini Jingko langsung berakting kalau dia adalah Tootball. 喂，你做咩啊？ 去廁所，我基嘅。 Singkat adegan singkat cerita, Kit pun kemudian mengenalkan Jingko kepada Lucy dan Banana. Di tempat itu Banana lagi-lagi dikerjai oleh Jingko nih, yang mengaku kalau dirinya adalah pengidap HIV/AIDS. Mendengar hal tersebut membuat Banana kekoplokan dan ngeringet sewulu-wulu karena ketakutan akan tertular HIV-nya si Jingko. Terlebih ketika Jingko malah mencium pipinya. Adegan pun berlanjut ketika Jingko dan Kit sudah berada di rumah. Di sini Kit menyuruh Jingko untuk meminta maaf kepada Banana karena sudah mengerjainya habis-habisan kemarin ya. Dan Kit bilang kalau besok adalah waktu yang tepat untuk meminta maaf karena kebetulan besok adalah hari ulang tahunnya Banana. Jingko pun bilang nih dia akan datang tapi setelah selesai main sepak bola. Tiba keesokan harinya nih, dimana terlihat Kit dan Lucy yang sedang berada di tempat Banana untuk merayakan hari ulang tahunnya Banana. Di sini terlihat juga Banana sudah menerima kiriman sebengket kembang keciplukan yang dia kira dari sang pacar yang saat ini sedang berada di Amerika. Tidak lama kemudian datanglah Jingko dengan keadaan cecaput lamer karena habis bermain sepak bola. Dan di sini Kit pun langsung menyuruhnya untuk adus nih. 係生牙 Adegan lanjut ketika Banana sedang ditelepon sang pacar yang sedang berada di Amerika. Yang kemudian di sini ternyata sang pacar pun memutuskan hubungannya dengan Banana. Hal tersebut membuat Banana semakin sedih dan kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk udud. Namun ketika akan menyulut udutnya, ternyata Jingko ada di kamar tersebut. Di sini baru diketahui nih, ternyata Jingko lah yang memberikan sebengket kembang keciplukan tersebut. Karena ingin menghibur Banana, Lucy pun kemudian mengajaknya ke tempat ajab-ajab. Di tempat itu Jingko pun memamerkan trik-trik jahilnya demi membuat Banana tertawa, yaitu dengan mematak kepala botak seorang pengunjung di sana nih. Dengan segala trik jahilnya, Jingko pun berhasil membuat orang tersebut tidak marah. Tapi setelah dipatak berkali-kali, akhirnya aksi jahil mereka pun ketahuan dan terjadilah keributan. 我諗過㗎啦，我都係決定要作多一嘢。 Karena kejadian tersebut membuat mereka ditahan di polsek terdekat. Tapi untungnya ada bapaknya Lucy yang menyelamatkan mereka. Singkat adegan singkat cerita, tibalah keesokan harinya, di mana di sini Jingko memberikan tantangan nih kepada Kit, yaitu mengajak mereka untuk saling bertukar posisi atau gantian menirukan gaya masing-masing. Yang mana itu adalah bagian dari rencana dalam misi Jingko untuk mengerjai Kit. Di sini Kit pun langsung setuju nih dengan tantangan tersebut. Kemudian terlihat Jingko yang sedang membeli obat perangsang yang akan dia gunakan untuk mengerjai si Kit. Setelah mendapatkan obat yang dia cari, Jingko pun kemudian ingin memastikan keaslian obat tersebut nih dengan cara membohongi apoteker agar memuluknya. 咦，你喉嚨頂有條油炸鬼嘅？係咩？嚇？咩嘴你老豆打爆你打死！ Jingko juga menaburi udak gatel di sempak yang akan dikenakan oleh Kit. Adegan pun berlanjut ketika Jingko dan Kit pergi untuk menonton bioskop. Di sini terlihat Kit yang hari itu sedang meniru gayanya si Jingko. Karena sempaknya sudah diuri udak gatel oleh si Jingko, tidak lama kemudian Kit pun mulai merasakan gatel di pelangkakannya. Jingko yang sudah menebak hal tersebut langsung kemudian menyuruh Kit untuk ke pojokan supaya bisa kekukur nih. Tidak lama kemudian terlihat Lucy juga datang bersama si Godek. Ketika sedang kukur-kukur, Kit hampir saja ketahuan oleh Lucy yang berdiri tepat di depannya. Di sini baru ketahuan nih kalau Jingko dan Godek emang sengaja merencanakan semua ini untuk mempermalukan Kit di depan Lucy. Adegan lanjut ketika Kit, Jingko, Lucy dan Godek yang sudah berada di dalam bioskop. Di sini ketika nyelingok, Kit pun melihat ternyata Lucy sudah ada di belakangnya nih. Sementara Jingko mulai melancarkan aksinya dengan memasukkan pil perangsang yang dia beli di apotek kemarin ke dalam minuman kaleng yang akan diberikan kepada si Kit. Setelah Kit meminum minuman yang diberikan oleh Jingko, tidak lama kemudian Kit pun langsung merasakan reaksi dari obat tersebut. Dan di sini Kit terlihat mulai embu adeg-adege. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Kit pun berdiri dan menyatakan cintanya kepada Lucy dan bilang kalau dia sengaja nih ngikutin Lucy karena melihat Lucy jalan dengan si Godek. Kemudian Kit pun mencipoknya.
Godek yang mendegdeg melihat hal tersebut pun mencoba memprovokasi orang-orang di sekitarnya nih, tapi yang terjadi malah dialah yang dikeprukin. Singkat adegan singkat cerita, tibalah di mana hari itu giliran Jingko yang menirukan gaya si Kid nih. Kebetulan hari itu perusahaan kelapa sawit milik bapaknya Lucy akan melakukan tanda tangan sebuah kontrak kerjasama penting dengan salah seorang pengusaha dari Jepang bernama Tuan Meiji-kom. Sebelum acara berlangsung di sini, Jingko memberikan obat pencuci perut ke dalam minuman bapaknya Lucy, Kid dan Godek. Akibatnya mereka semua kecepirit lalu pergi ke toilet. Tapi di sini karena niat Jingko nih ingin bikin malu si Kid ya, dia pun memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyiksa habis-habisan Tuan Meiji-kom dan anak buahnya, yang membuat Tuan Meiji-kom pun membatalkan kontraknya nih. Karena kejadian tersebut, Kid dan Jingko pun dipecat oleh bapaknya si Lucy. 點解你日本仔要搶我哋釣魚台？係啊，黃中環先生意罰到你7億。喂，有冇打你手啊？嗰個佢話冇啊。跟住先生， Kemudian datanglah Pak Mantat yang juga mengundurkan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap anak-anaknya. Walaupun sudah dipecat dari perusahaan kelapa sawit, Kid dan Pak Mantat tidak dendam atau marah kepada si Jingko nih. Mereka malah diam-diam masuk ke kamar Jingko untuk memberikan kue ulang tahun. Melihat kebaikan Kid dan Pak Mantat, Jingko pun merasa terharu karena baru kali ini dia merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Setelah merayakan ulang tahun Jingko, Kid dan Pak Mantat pun tertidur. Di sini Jingko pun pergi meninggalkan mereka berdua nih dengan penuh rasa bersalah karena sudah membuat mereka kehilangan pekerjaannya. Adegan berlanjut ketika Godek yang sudah bisa menguasai kantor setelah Kid dipecat. Di sini Godek terlihat sedang menelepon Jingko untuk melunasi sisa pembayaran karena telah berhasil menyingkirkan Kid dan Pak Mantat. Tapi sebelumnya Godek meminta bantuan terakhir nih dari si Jingko untuk menyingkirkan atau untuk menjebak kembali si Kid. Tapi Jingko dengan tegas menolaknya nih dan berkata tidak ingin lagi berurusan dengan mereka. Karena saat menelepon Jingko, Godek ini menggunakan telepon kantor. Pembicaraan tersebut pun akhirnya tidak sengaja terdengar oleh Banana. Setelah mendengar semuanya, kemudian Banana pun langsung mendatangi si Jingko nih untuk memastikan apakah benar dia orangnya. Sesampainya di tempat si Jingko, Banana pun benar-benar dibuat marah nih kepada Jingko karena sudah membuat Kid dan Pak Mantat kehilangan pegawaian. Tapi bukan Stephen Chow namanya kalau dia nggak bikin kita ngakak. 原來真係你，係你做咩要做啊？有乜點解啫？呢個世界受人錢財。 Di sini Banana pun kemudian menyuruh Jingko untuk meminta maaf kepada Pak Mantat dan Kid. Tapi di sini Jingko bilang nih kalau itu mustahil karena salah satu peraturan dari ahli trik adalah tetap tegar dan tidak boleh menyesali perbuatannya. Jika aturan itu dilanggar, dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, yaitu tidak akan bisa berkencan dengan gadis manapun lagi selama-lamanya. Mendengarkan penjelasan Jingko tersebut, Banana pun kemudian menawarkan dirinya untuk dikencani oleh Jingko dengan syarat Jingko harus meminta maaf pada Kid dan Pak Mantat. Adegan berlanjut ketika Jingko menemui Pak Mantat dengan air mata palsunya nih. Di sini Jingko pun memberitahukan siapa dia sebenarnya. Jingko kemudian menjelaskan nih bahwa dirinya selama ini dibayar oleh Godek untuk menghancurkan nama baik Kid dan Pak Mantat di hadapan bapaknya Lucy. Jingko juga mengaku kalau dirinya bukanlah anak kandung Pak Mantat seperti yang dia omongin sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Kid pun marah dan tidak ingin memaafkan Jingko. Tapi Jingko di sini berjanji kalau dia akan membantu Kid dan Pak Mantat untuk balas dendam kepada si Godek. Kid yang sudah tidak percaya lagi kepada Jingko langsung menyuruhnya untuk pergi dari sana. Tapi di sini Pak Mantat menyuruh Kid untuk memaafkan Jingko karena sudah merasa seperti anaknya sendiri ya. Merasa tidak dibela oleh Pak Mantat, Kid pun kemudian akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Tidak lama kemudian Kid melihat Lucy yang sudah ada di depan rumahnya dan di sini Lucy jujur kepada Kid nih kalau dirinya ini adalah anak bos perusahaan kelapa sawit tersebut. Mendengar hal tersebut, Kid pun merasa kecewa dan pergi. Adegan berlanjut ketika Pak Mantat yang diajak ke kantornya Jingko nih. Di sini Jingko kemudian dikejutkan dengan kedatangan seorang yang mengaku sebagai The Expert Ultimate. Kita sebut saja dia Jaro. Jaro pun kemudian di sini mengajak Jingko untuk bersalaman dan yang terjadi ternyata Jaro adalah seorang ahli trik sama seperti Jingko, tapi bukan Stephen Chow namanya kalau nggak bisa ngebales ya. Setelah perkenalan itu, Jingko dan Pak Mantat pun masuk ke dalam dan menemukan parcel berisi buah-buahan yang bertuliskan The Expert Ultimate. Merasa curiga, kemudian Jingko pun mengamankan parcel tersebut dan benar saja nih parcel itu pun kemudian meledok. Tapi ternyata di sini Pak Mantat sudah terlanjur mengambil satu buah kelengkeng dari parcel tersebut dan kemudian memakannya.
Tidak lama kemudian datanglah Godek yang mengatakan kalau dialah yang menyewa si Jaro untuk menghadapi Jingko, karena Godek tahu nih Jingko akan balas dendam. Setelah Godek ngeluyur, datanglah Banana yang bilang nih kalau malam ini Lucy akan melaksanakan acara pertunangan dengan si Godek. Singkat cerita, adegan beralih ke acara hajatan pertunangan Lucy dan Godek. Terlihat di sana Jaro dan anak buahnya yang sudah disewa si Godek sudah siap siaga apabila Kid, Pamantat, dan Jingko datang. Tidak lama kemudian anak buah Jaro melapor nih kalau ada penari topeng dan singa yang datang. Merasa curiga kalau itu adalah Pamantat, Kid, dan Jingko, Jaro pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar mereka. Setelah diajar habis-habisan oleh anak buahnya Jaro, ternyata mereka bukanlah Pamantat, Kid, dan Jingko, melainkan itu adalah bapaknya Lucy dan teman-temannya. Tidak lama kemudian Kid pun datang bersama Pamantat yang nyelimur sebagai mendalungan. Jaro yang melihat mereka langsung menyuruh anak buahnya untuk membereskan mereka nih. Tapi justru di sini Kid dan Pamantat malah membuat anak buah Jaro kewalahan. Saat Jaro akan menangkap mereka, datanglah Jingko yang kemudian melemparkan sebuah kotak cincin kepada Kid. Disangka itu adalah cincin beneran, Jaro pun kemudian menangkapnya nih. Tetapi setelah kotak itu berhasil ditangkap oleh si Jaro, ternyata itu adalah alat trik milik si Jingko yang kemudian ngejebluk dan membuat Jaro cecaput aci dangder. Karena bajunya kotor akibat terkena jebakannya si Jingko, di sini Jaro pun kemudian memutuskan untuk segera mandi nih. Tapi lagi-lagi di sini dia dikerjai oleh Jingko yang mengganti sampo-nya dengan sebotol lem power Korea. Kemudian Jingko pun membawa Jaro yang bebrigil ke tempat orang-orang sedang berkumpul. Adegan berlanjut kepada Kid yang sedang bergelayotan di depan jendela kamarnya si Lucy nih. Di sini Kid bermaksud untuk mengutarakan cintanya kepada Lucy dengan cara menyemprot kaca jendela Lucy dengan cat semprot. Belum kelar Kid semprot-semprot, tiba-tiba datanglah Jaro yang kemudian memotong tali yang dipakai Kid bergelayotan. Kid pun jatuh nih, tapi ketika Lucy melihatnya, dia malah menemukan pernyataan cinta dari Kid yang gokil. Kemudian datanglah Godek beserta anak buahnya untuk menangkap mereka. Di sini Jingko menyuruh Pamantat untuk mengambil kotak perlengkapan miliknya, dan Kid sendiri akan menghadapi anak buah Jaro. Sementara Jingko akan berduel trik dengan si Jaro, dan mereka pun saling mengeluarkan trik andalannya masing-masing. Di sini Jingko pun sempat terdesak, tapi tidak lama kemudian Pamantat datang dan memberikan kotak peralatan trik milik si Jingko. Kemudian berkat kotak tersebut Jingko pun akhirnya bisa menang melawan triknya si Jaro. Dan seperti film-film kebanyakan nih, setelah para penjahatnya udah kalah, kemudian datanglah polisi untuk menangkap Jaro dan anak buahnya beserta si Godek. Sementara Kid dan Lucy pun diizinkan untuk menikah oleh bapaknya si Lucy. Banana yang melihat hal ini pun kemudian mengajak Jingko untuk menikah juga nih. Tapi di sini Jingko bilang kalau dia nih harus izin dulu sama emaknya yang ternyata juga hadir di acara itu. Dan inilah rai emaknya si Jingko. Mirip-mirip lah ya. Setelah melihat emaknya Jingko, Pamantat pun kemudian terharu nih, karena ternyata ibu kandung Jingko ini adalah mantan pertanjanannya 20 tahun yang lalu, yang mana dari pertanjanan tersebut menghasilkanlah si Jingko ini. Dan baru diketahui di sini ternyata Jingko benar-benar adalah anaknya Pamantat. Film pun the end. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah nggak ada juga sih. Tapi mungkin film ini bisa mengajarkan kita supaya jangan suka bertanjen dengan banyak wadon. Takutnya nanti nasib kita kayak Pamantat nih, yang suka bertanjen dengan banyak wadon di masa muda, sampai-sampai membuat dia tidak tahu anaknya sendiri. Dan seperti pepatah bijak dari pawang semut asal Portugal yang pernah mengatakan, bertanjenlah sesuka hati bila itu dapat memuaskan dirimu. Tapi ingat, bertanjen sembarangan dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, kehamilan, dan punya anak di mana-mana. Terima kasih dan selamat mengambil rapor.